Oke, Ibnu, judul dari proposal saudara pengaruh e-commerce dan promosi terhadap volume penjualan UMKM dalam industri makanan dan minuman Cikarang sekitar. Dari judul ini PR buat kamu untuk revisi ya dari sini. Bahasanya coba dicek kembali. UMKM dan di judul ini tidak boleh disingkat ya. Kita lihat ya di sini berarti e-commerce. E-commerce promosi terhadap volume penjualan. Pengaruh e-commerce. E-commerce di sini nih apa ya? Kalau ngomongin e-commerce, apakah e-commerce ini bisa menjadi sebuah variabel? Itu pertanyaannya. Ya, rujukannya nanti coba dicari. Berarti promosi ini, kalau semisal ini bisa menjadi variabel, ini X1, promosi X2, volume penjualan adalah Y. Kita lihat ya. Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor. Oke, kamu berangkat dari objek ya. Kemudian di sini harusnya kamu bisa menjelaskan terkait fenomena yang ada di objek penelitian. Harusnya ini menjadi satu paragraf. Ini naik ke atas. Di sini dikatakan kinerja industri makanan dan minuman selama periode 2005-2019 rata-rata tumbuh berapa persen. Harusnya ini dibuat ini ya, grafik ya. Yang poin ini dibuat grafik harusnya. Jadi nanti akan kelihatan pertumbuhan setiap tahunnya ada masalah apa yang poin ini. Nah, di sini kan isunya ada pertumbuhannya adalah positif ya kan. Terus apa yang saudara angkat berarti kalau semisal di sini secara pertumbuhannya di industrinya adalah positif. Kita lihat ya. Apakah dia berbanding terbalik dengan kondisi di UMKM gitu ya. Ini harusnya ada keterkaitan ya hubungan dan paragraf itu nggak hanya 3 baris. Jadi ini bisa menjadi satu baris. Maksud saya bisa menjadi satu paragraf. Membuat paragraf itu ada minimalnya dan bagaimana cara membuat paragraf? Antar paragraf itu harus terkait ya, ada benang merah antar paragraf. Jadi masih ada keterkaitan ketika membaca paragraf satu dengan yang lainnya itu terkait gitu loh. Kemudian di sini tiba-tiba kamu membahas mitra usaha kuliner GoFood. Ini data Mersen, 750.000 Samikro tercatat penambahan hingga kenaikan juga ya. Kalau saya lihat di sini tuh nggak ada apa ya penjelasan yang terkait keterkaitan antar paragrafnya nih. Saya bacanya di sini nggak melihat hubungan ya antar paragraf. Tiba-tiba kamu bahas GoFood, merchant, UMKM, kemudian di sini ngomongin bisnis perkembangan terkait dengan aplikasi e-commerce. Kalau semisal ngomongin aplikasi e-commerce ini, nanti dia sebagai apa ya variabel yang mempengaruhi daripada Y-nya, harusnya kamu jelasin secara sistematika seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bagaimana penjelasan dari Y-nya dulu, masalahnya, isu fenomenanya apa, baru nanti kamu jelasin X-nya, X1 maupun X2. Ini pun juga ya masih kalibri atau apa ini, belum temnyurong. Di sini belum ada isu yang kamu angkat gitu terkait latar belakangnya. Kalau semisal ngomong e-commerce ini apakah bisa menjadi sebuah variabel? Ya, coba nanti dicek indikatornya apa, secara teoritisnya bagaimana. Akan lebih baik kalau semisal kamu mengecek tuh bagaimana promosi, kemudian harga, kemudian apa namanya, mungkin ada brands,
atau apa ya, variabel lainnya yang mempengaruhi volume penjualan, namun e-commerce ini adalah sebagai objek. Jadi ini seharusnya sebagai objek. Nah, nanti kamu bisa membandingkan antara semisal Shopee, Grab, atau Gojek. Nah, ini e-commerce ini nanti dia sebagai objek riset kamu gitu. Kemudian sampelnya siapa? Ya orang-orang yang telah menggunakan aplikasi ini, yang pernah berbelanja. Syukur-syukur orang tersebut pernah menggunakan ketiganya. Jadi nanti mereka bisa memberikan persepsi ataupun pengalaman berbelanjanya mereka di aplikasi ini gitu. Tapi kalau mau melihat volume penjualan di sini, berarti nanti kamu bisa membandingkan tuh bagaimana volume penjualan antar ini ya, e-commerce ini. Tapi tetap berarti nanti yang kamu jadikan masalah ataupun isunya itu kamu bandingkan data penjualan di Shopee, Grab, sama Gojek gitu. Bagaimana fenomenanya? Nah, itu bisa menjadi sebuah alasan riset. Kalau seperti ini tuh malah nggak kelihatan. Kemudian hubungan X terhadap Y-nya ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, bagaimana kamu bisa mengambil promosi ini sebagai X2. Alasannya apa? Alasannya kan harusnya ada X terhadap Y. Nah, itu yang harus kamu cari tahu. Riset-riset terdahulu kan banyak tentang promosi terhadap volume penjualan. Cari dukungannya, cari landasan teorinya, bagaimana sih pengaruh dari promosi ini terhadap volume penjualan. Mungkin itu ya, ini di sini masih banyak PR-nya, belum terlihat. Saya nggak mau komen ke bawah-bawah, karena di sini sepertinya masih belum tertata dengan apik. Nah, ini sama ya, hipotesis penelitian di sini. Di sini kan e-commerce, ini yang saya sampaikan tadi. Teoritisnya mana di bab 2-nya? Coba kita lihat ya. Nggak ada di sini, harusnya ada teoritisnya dulu gitu. Temuan penelitian sebelumnya bagaimana? Secara teoriti berdasarkan ahli bagaimana? Nah, ini ya, ini Umar dalam dikutip oleh banyak sekali kutipan dalam kutipan-kutipan. Ini Frankie Wallen dikutip gitu ya. Oke, ini ada nih ngomongin esensialnya 100. Dasarnya ini apa? Cari tahu lagi. Nah, kriteria sampel ada UMKM Sukatani. UMKM, kalau semisal kamu pakai masukan tadi yang saya sampaikan bahwasanya lebih baik e-commerce sebagai objek itu akan lebih mudah malahan. Pasti kebanyakan orang udah pernah menggunakan aplikasi itu. Instrumen penelitiannya, instrumen penelitian di sini harus menjelaskan tentang X1, X2, Y. Ini rujukannya dari mana gitu. Itu dijelasin di sini. Rujukan. Kemudian dijelasin di sini kuesionernya itu ada berapa. Misal X1 ada 5, X2 ada 3, atau X2 ada 10, Y-nya ada 5, dijelasin di situ dan acuannya dari mana. Itu penjelasannya ada di sini nih, di instrumen penelitian ini. Metode analisis data, daftar pustaka. Gimana sih membuat daftar pustaka? Ya, bedanya jurnal sama buku bagaimana, terus penulisannya. Ini masih sangat-sangat kacau, perlu revisi mayor nih ya. Jadi silahkan dipelajari lagi materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang sudah saya upload di YouTube sebagai bahan referensi, dan baca lagi buku metodologinya, statistiknya untuk memperlancar penyusunan proposal ini. Good luck.